guys, welcome balik lagi bersama gue aja kan? Soyok. Nyantai aja, di kesempatan kali ini spesial banget nih. Ada orang jauh dari Bangka ya. Dari Bangka, terus lu sekarang stay di mana, Bang? Gue stay di Bandung sekarang. Stay di Bandung. Itu di Bandung, lu rumah sendiri apa emang lagi Masih ngontrak bang. masih kontrak? Itu rencana gimana? Mau tinggal di Bandung kah? Atau balik lagi ke Bangka nanti? Mencoba untuk di Bangka, di Bandung dulu. Ah? Ya kalau rezekinya insya Allah, pokoknya ngalir aja lah kayak air. Ngalir aja, karena kan kemarin gue juga sempat nonton obrolan lu sama Stella. Emang lo pengen coba ibaratnya sekali lagi nih fight nih ya kan? Fight. Kalau emang ketemu, lu stay di Bandung. Kenapa nggak di Jakarta? Pengennya Jakarta, tapi gue masih kayak kurang ini aja sih. Tapi nggak tahu, gue pengen di Bandung aja sih. Di Bandung, kenapa emang banyak neneng-neneng gelis kan? Gak gitu. Oh, gak gitu. Gimana ya, gue kayak di Bandung tuh enak aja gitu pas kayak keluar gitu, dingin gitu. Kalau di sini tuh harus pakai AC lah atau apalah. Oh, soalnya panas. Iya panas banget cuy. Kalau Gue di di sana- Bangka juga udah panas ya kan. Ditambah di Jakarta panas banget juga. Jadi gue memilih untuk di Bandung aja. Jadi nggak pakai AC juga masih dingin sih. Dingin gitu ya. Tinggal diangetin ya. Tinggal diangetin. Aduh. Ya lu tau lah ya kalau Gue pakai jadi AC. lebih memilih di Bandung dulu. Tapi kalau Jakarta kan ibaratnya 2 jam lah, insya Allah masih bisa kekejar lah kalau misalnya udah kerjaan. Jadi kayak gue mikirnya gini nih, gue di Bandung saat ada kerjaan gue kayak lebih kayak fight aja. Wah ini gue harus ngejar nih jam berapa gitu. Kalau gue di Jakarta kan misalnya nih ada kerjaan, nyantai lah. Oh iya benar, ini relate. Jadi kayak Relate lu banget males-malesan sih. gitu Iya. ya, karena lu merasa deket. Heeh. Tau-taunya kejebak macet. Kayak gitu Iya, ya. jadi kayak ibaratkan gue kayak lebih kayak bangun pagi, wah besok ada kerjaan, langsung gas langsung. Tapi lu di Bandung kalau boleh tahu tinggal sama siapa aja tuh? Sama tim gue bawa dari Bangka ke Bandung. Berapa orang tuh? Jadi gue kemarin bawa sekitar 3 orang. 3 orang. Dan Dari itu tempat. orang Bangka semua. Orang Bangka semua. Oh emang lu sengaja berdayain orang Bangka karena emang lu pengen ibaratnya ngasih lapangan kerjaan gitu kali ya? Iya, ibaratnya mereka tuh dari awal sih, intinya lebih. Oh mereka kayak- udah sama lu dari awal? Udah dari awal juga, mereka dari nggak bisa ngedit sampai sekarang bisa ngedit, terus berkembang lagi editannya, terus yang satunya lagi itu sebenarnya bukan editor juga. Oh iya. Jadi dia cuman ngebantu-bantuin gua, tiba-tiba sekarang dia belajar ngedit, ya udah lu ngedit aja kata gua. Jadi dia ngedit gitu. Tapi ngomongin soal edit ya, kayaknya menurut gua nggak masuk di seorang Bang Kemas gitu. Karena kalau kita ngikutin Bang Kemas dari awal kan, Bang Kemas ya udah gitu aja gitu, Iya. ngegila aja, kita terhibur gitu. Jadi kayak nggak perlu editan yang gimana-gimana. Kenapa akhirnya lu kayak ngerasa oh editor nih penting? Nggak tahu ya, gue ngerasa kalau gue ngedit sendiri masih bisa sebenarnya. Iya, lu juga ngerasa kan? Feel gue lebih dapet gitu kayak gimana. Terus gue nggak enak aja gitu, bukan kayak nggak enak sih sebenarnya, lebih kayak teman-teman gue masih bisa gue bisa kasih jalan, terus kasih masukan gitu. Lebih kayak nih ngeditnya gini, kadang gue nggak puas sendiri gitu, kok gini ya, padahal gue bisa loh bikin ngedit yang lebih, maksudnya nggak usah diedit juga kan, jalan ceritanya enak gitu. Tapi ya udahlah, intinya mereka masih bisa ngasih orang tuanya mereka, gue berbagi juga sama mereka, tetap mereka bekerja juga sama gue kayak gimana, jadi tetap untuk mereka tetap ada gitu. Oke. Nah, berarti emang tujuan lu intinya buka jalan lah untuk teman. Nah, ngomongin juga kemarin gue lihat-lihat lu sempet kayak main-main beberapa game lain gitu. Itu emang lu lagi udah waktunya lagi bosan main Free Fire atau emang lu sebenarnya iseng doang? Sebenarnya iseng doang sih, gue lebih jujur aja ya, gue lebih suka Free Fire. Dan asal lu tahu, gue sering nonton juga live streaming, kadang gue nonton live streaming Free Fire juga, dan sering komen juga gue karena gue suka banget nonton turnamen, gue sering banget nonton turnamen, pasti gue nonton. Tapi kadang gue pengen main game lain gitu, kadang main gitu sih sebenarnya, nggak ada kayak mau pindah, nggak ada, tetap main Free Fire. Tapi ditawarin mah ada?
Ada sih. Soalnya kan lagi banyak beberapa game baru, apalagi yang lagi legit juga tuh. Iya, kan. iya. Itu ditawarin juga tuh kayak gitu tuh. Tawarin, tapi gimana ya? Lu cinta Free Fire berarti? Tetap gue benar-benar suka. Jadi kayak gamenya gimana ya? Kayak feel-nya dapat aja, apalagi jarak dekatnya ya kan, apalagi jarak jauhnya. Terus mapnya udah kuasain banget di Masakti peak langsung ke ya kan, enak banget kan, maksud gue udah ini banget. Terus udah ada Gruel atau apa kayak gimana, berkembang banget dan gue suka banget Free Fire, dan gue jujur aja nggak bisa lepas dari Free Fire sih. Lu nggak bisa lepas dari Free Fire, walaupun kayak beberapa konten lu coba ngibur dengan entah itu lu bikin lagu, entah itu lu bikin parodi. Lu pernah ngerasa gak sih kayak di konten lu yang sedikit beda, nggak selalu Free Fire itu, kayak kadang kan ada tuh orang yang komennya nyeleneh, itu lu ambil pusing gak sih? Sebenarnya kayak gimana ya? Lu sebenarnya suka gamenya atau lu suka orangnya atau lu suka karakteristisnya. Jadi gue lebih kayak gue mencoba aja sesuatu yang kayak wah ini kayaknya mereka suka gamenya nih. Oh, mereka suka apa namanya karakteristisnya nih, atau mereka benar-benar memang nggak suka gua gitu. Gua lebih kayak nyobain kayak gitu. Oh, lu lagi ngetes nih dari subscriber lu, misalkan lu udah kasih konten gameplay, terus habis itu lu kasih konten lagu atau konten menghibur lu yang misalkan parodi, itu lu sambil ngetes juga tuh sebenarnya. Iya. Mereka tuh benar-benar suka lu atau enggak gitu. Tapi ibaratnya kan kita nggak bisa memaksakan orang untuk suka sama kita. Betul. Gue tetap dengan apa adanya gue juga. Kadang ada komen juga kayak gini, bang balikin kayak mas kayak dulu. Perasaan gue berusaha untuk jadi kayak mas yang tetap kayak mas dan kalau ketemu juga pasti gue kayak gitu, gobrok gitu, kayak wah gila-gilaan lah apa kayak gimana gitu. Dan gue ngerasa kayak mas yang dulu kayak gimana ya, gue perasaan gitu terus gitu, nggak masih pernah, sama lah ini iya nggak pernah kayak misalnya nih anak-anak mas kumpul gini ayo gue kadang kan tempat ke GH juga sempat kemana gitu, biasa aja ke RRQ juga ke anak-anak gimana duduk di bawah biasa aja, gue nggak pernah kayak gimana gitu, nggak ngerasa anjir kayak mas nih yang gini-gini, nggak ada gitu, nggak ada. Berarti emang mungkin ekspektasi mereka bisa dibilang ketinggian kali ya. Mungkin. Tapi kan gue ngerasa gini, nggak selamanya kita selalu di atas. Nah itu juga benar. Saat kita dipuja, walaupun kita nggak di apa kata orang tuh, nggak di kayak gimana? Dipuja tidak terbang, dan dihina tidak tumbang. Iya. Jadi kayak lu dipuja ya alhamdulillah, sekarang mungkin ada yang lebih bagus lagi, itu kan hak mereka untuk maju lagi gitu, dan gue berhak juga untuk maju juga gitu. Jadi mereka berhak untuk yang baru untuk maju, ya silakan gitu, maksud gue ya itu kan hak mereka juga, dan itu mereka berusaha, dan Aji juga kalau sukses juga itu hak Aji gitu. Amin. Dan gue ngerasa gue masih berhak juga berusaha untuk menyajikan konten untuk kalian semua gitu. Oke, ini ngomong soal baru-baru, emangnya kayaknya sedikit banyaknya juga gue ngeliat kayak viewer lu di beberapa momen tuh kayak gue lihat kayak mulai membanding-bandingkan kayak sama konten creator yang baru-baru nih, kayak Bang Kemas sudah nggak begini, mendingan si A si B. Lu ngerasa down nggak sih digituin? Gue nggak ngerasa down, tapi gue ngerasa kayak gimana ya, ya udah pilihan kalian ya itu gitu, maksud gue nggak ngedown juga sebenarnya, kayak lebih gue harus lebih baik lagi nih kayak gimana, mungkin lebih fresh lagi, mungkin kayak kan banyak kata-kata juga, kayak dulu kan gue berusaha untuk dulu mereka kenal gue tuh kan mantap kali, mantap kali udah kemana-mana, mungkin ada kata-kata baru lagi yang benar-benar lebih fresh lagi, mungkin kedepannya juga masih ada kata-kata yang baru lagi yang kayak gimana, tapi gue berusaha untuk tetap berjuang aja gitu. Jadi kalau gue dibandingin terus gue ngedown kayak gitu enggak, tapi gue lebih kayak gue harus lagi nih coba ini sesuatu. Kadang orang juga ngerasa kan dia udah ngebandingin nih, ngebandingin gue, terus gue ngelawak kayak gimana, jadi bagi mereka cringe gitu. Tapi padahal gue kayak tetap kayak gitu, padahal ya udahlah, yang penting gue udah berusaha gitu, intinya gitu. Yang penting lu udah berusaha, dan kebetulan mungkin emang si viewersnya ini
lagi suka kepincut sama konten-konten kreator yang baru gitu ya. Baru. Jadi gue juga nggak kayak wah anjir si ini ya udah itu mungkin hak mereka untuk lagi maju gitu. Iya, soalnya gue nanya gini, soalnya sedikit banyaknya emang gue ngeliat kayak banyak membandingi. Banyak membandingi dan seolah-olah seperti itu gitu ya. Padahal mah lu sama siapapun dan konten kreator baru, lu gue yakin orangnya support. Iya, gue saling ini aja sih kayak gue berusaha untuk ngasih tahu sih kadang kayak misalnya, wah jangan terlalu gini gitu atau kayak apa gimana gitu. Kayak misalnya kemarin kan ada yang masalah apa namanya kayak masalah kayak apa nih yang turnamen kayak gitu tuh. Lensi. Gue berusaha untuk ngasih tahu gitu maksudnya kayak gimana ya. Daripada kita menghujat, mendingan kita memperbaiki diri. Ini sebenarnya gitu. Jadi gue pengen ngasih tahu buat teman-teman, lu daripada menghujat, mendingan lu perbaikin diri sendiri. Saat kita menghujat orang, gue yakin Thailand bakal lebih ngasih tahu, nih gue nggak kayak gitu loh. Kenapa kalian daripada menghujat, mendingan perbaikin diri sendiri. Kalau kata menurut gue sih. Iya. Nih sekarang kita menghujat Thailand nih, Thailand gini-gini. Wah gue buktiin nih, gue nggak kayak gitu kok. Wah gitu-gitu. Makin dihujat makin maju dan nggak ada orang yang dipuji. Maksudnya gini, orang dihujat, orang yang sukses banyak yang dari hujatan awalnya. Ya, awalnya. Jadi ya udahlah, itu kayak yang Bang Kemas bilang, lo nggak usah ngehujat-hujat, daripada hujat mending fokus aja sama diri sendiri sama negara sendiri dan gue yakin Indonesia juga udah berjuang banget sih menurut gue sih. Jadi jangan puji mereka saat mereka di atas doang, tapi bantu mereka untuk bangun kembali untuk Indonesia dan lebih bisa kalian juga bisa untuk membanggakan Indonesia. Yo sih kayak gitu ya. Jadi emang apa ya jiwa-jiwa kesatria atau jiwa-jiwa mentalitas kuat tuh harus ada gitu. Jangan cuma dukung pas lagi menang doang, tapi ketika lagi nggak menang atau lagi kalah, gimana caranya kita rangkul bareng-bareng supaya bisa bangkit lagi gitu ya. Nah saat mereka nggak bisa, gue yakin kalian juga bisa sih. Tuh. Mungkin siapa tahu ya kan kalau yang sekarang nggak bisa, lu bisa nerusin gitu ya. Benar. Dan kalian harus udah siap juga menerima hujatan, dan jangan hujatan itu jadi apa nih kayak nusuk gitu ya, bikin down jangan. Jadi lebih kayak hujatan, gua harus lebih baik. Kadang orang yang baru-baru juga yang pasti orang apa nurutin ini, tapi lama-lama mereka suka gitu. Dan gue juga dari hujatan sih sebenarnya. Berawal dari hujatan dulu kan gue sempat nge-cash, mungkin lu tahu mungkin. Gue nge-cash tapi lu keren. Lu pakai moko, lu keren banget. Ada tuh kontennya waktu itu. Enggak, itu sebelum itu. Oh iya, ada lagi waktu yang pas lu nge-cash sama Skyla sama Manggis gitu ya. Ya kan di Jakarta Invitational lu nge-cash kan? Iya kayaknya. Sama di FFM juga lu nge-cash kan sama Naga? Jadi gua pas nge-cash itu memang itu awal pertama gua nge-cash sih. Gue inget banget lu baru kayak around ya 100 atau 200 ribu lah. Iya. Itu keren banget sih tapi. Dan lu masih kurus dulu. Sekarang gendut ya. Lu juga gendut anjing. Iya. Tapi gimana ya? Ibaratnya jujur aja gue suka banget cara lu nge-cash atau kayak gimana gitu. Makasih Bang. Karena punya karakter sendiri, dan gue sempat nonton lu juga tuh dulu zaman AOV. Jujur gue pernah nonton dia di zaman AOV. Dia main terus dia tuh wah, kata orang gue nih orangnya seru nih kalau nge-cash nih. Ternyata gue pas gue ngeliat anjing caster dong kata gue kan di situ anjing. Dan caster belum di FF ya sebelum belum itu lagi nyari momen Bang kebetulan di FF, makanya gue followin kan semua yang berkaitan sama FF. Lu dong datang tuh, wah gila gak nyangka sih, centang ya kan, YouTuber centang datang ke live chat gue. Waduh, gue lagi kata-katain orang lagi. Tapi seru coy, maksudnya kalau gue sih orangnya gimana ya, kalau memang seru gitu. Memang gimana ya itulah gitu pokoknya. Tapi ngomongin soal seru nih, lo kan hidup jatuhnya sekarang di ruang lingkup yang lebih besar. Lo bersama orang-orang yang besar juga kayak YouTuber kan, itu mereka orang-orang besar. Nah lo ngerasa di YouTuber Free Fire ini mereka semua itu jatuhnya nge-support atau sendiri-sendiri atau saling sikut? Menurut lo aja?
Kalau menurut gue sih mereka saling support sih. Oh iya. Tapi kita nggak tahu ya belakangnya kayak gimana. Gitu. Tapi kan kita nggak boleh berimajinasi, bukan imajinasi lagi, asumsi. Berasumsi gitu. benar. Jelek gimana. Yang mereka di depan gue bagus, ya gue terima gitu, nggak terlalu gue mikirin belakangnya kayak gimana. Mereka mau ngomongin gue di belakang kayak gimana, gue masa bodoh gitu ya. Masa bodoh. Penting mereka di depan gue baik gitu, walaupun di belakangnya jelek itu. Kenapa gue pikirin gitu? Tapi ya, ada yang belakangnya jelek ternyata, lu tahu beberapa. Gimana ya? Menurut gue gimana ya? Gue nggak terlalu ambil pusing sih. Waduh. Nggak terlalu ambil pusing. Gue jujur aja, gue pasti ada nih yang ngomongin gue nih, YouTuber gini-gini, si Mas mah gini lah, gini. Tapi ya udah, itu mungkin asumsi mereka doang gitu, maksudnya. Kayak gimana ya? Ya udahlah, maksud gue mungkin pendapatnya dia dan gue juga punya pendapat masing-masing gitu. Jadi gak terlalu memikirkan anjir di sini. Wah guys, ternyata dia ngomongin gue gini-gini, nggak perlu sih sebenarnya. Sampai ngajak-ngajak orang gitu, gue nggak suka juga gitu ya. Ibaratnya yang gue nggak suka tuh adalah dia ngomong ke YouTuber lain gitu gimana si Kemas tuh gini. Padahal gue ya udahlah ini masa bodoh lah gitu. Masa bodoh dan lu juga malas buktiin itu benar atau tidak gitu ya. Ngapain kita buktiin, tapi kita udah yang penting kita tetap menjadi diri sendiri. Mau kayak gimana pun, suka nggak suka itu adalah hak mereka gitu. Oke, tinggal mereka aja ya. Suka syukur, nggak suka ya udah. Iya, tapi selama ini gue ngerasa mereka support semua sih. Gak ada yang kalau kayak gimana pun mereka tetap dengan karakternya mereka sendiri, dan gue ngerasa Free Fire maju juga berkat karena mereka juga, bukan termasuk lu. Iya, maksudnya berkat semuanya juga. Bareng-bareng lah. Ya intinya bareng-bareng juga untuk, dan gue bisa sampai sekarang juga karena Free Fire juga. Dan gue bisa untuk maju juga karena Free Fire. Kenapa kita main game lain emang nggak boleh gitu, maksud gue ya seenggaknya sedikit-dikit lah. Kalian juga di rumah, lu juga mungkin ada juga main game-game yang lain gitu sih sebenarnya. Nggak ada kayak gimana sih pikiran gue. Jadi apapun yang lagi kita lakuin ditolong disupport aja gitu ya dari teman-teman yang nonton. Nggak perlu lu gimana toh kita juga tahu yang bikin kita bisa sampai di titik ini pun Free Fire. Jadi kita juga nggak mungkin yang namanya lupa rumah kita. Iya, pasti gitu ya. Gue pasti main lah, anjir, gak mungkin lah. Karena gimana ya, seneng juga kan gue nonton turnamen hampir tiap hari. Pokoknya kalau ada turnamen nih pasti gue nonton. Pasti gue itu pasti nonton lah pokoknya. Apalagi casternya Haji, udah wah anjir. Enggak serius semua cowok, maksudnya lebih kayak, dan gue pernah nge-cast juga sama dia anjir. Gimana ya gitulah, karena gue memang baiknya lagi ke Free Fire sih. Gue tadi nanya begitu tuh soalnya kan gue ngelihat YouTube mungkin nyari semua segmen ya. Kadang di beberapa segmen atau di luar game itu kadang ada yang kayak sibuk masing-masing tapi nggak support, terus ada juga udah nggak support tapi malah kayak saling jatuhin gitu di belakang bang. Makanya gue nanya nih kalau ini di scene gaming terutama di Free Fire ini itu menurut lu gimana? Karena yang gue rasa kebetulan demikian sama kayak lu. Takutnya nih kan karena gue masih jatuhin di bawah, terus lu di atas nih levelnya, di atas tuh beda lagi levelnya. Ternyata nggak sama aja tuh bang. Berarti lu dari bawah sampai ke atas di titik ini sekarang itu nggak ada tuh yang kayak namanya saling jatuhin atau saling sikut gitu ya? Tapi sebenarnya kalau gue bilang jujur dari kehidupan ini kan semua pasti ada saling ngikut. Saling sikut? Ya pasti ada. Pasti ada. Menurut gue sih pasti ada sih. Menurut gue sih kayak misalnya lu di kerjaan di mana, mau di sekolah pun pasti ada saling sikut. Mau di persaingan lah ibaratnya. Persaingan lah. Bukan saling sikut sih sebenarnya. Kayak lu di caster juga pasti ada persaingan kayak gimana, lu ini kandalan kayak gini. Jadi sebenarnya bukan lebih kayak saling sikut sih, lebih kayak adu kualitas tapi dengan positif sih, lebih kayak porsinya masing-masing nggak paling nggak tahu lah. Gue di belakang kita nggak tahu aja orang kayak gimana coy. Gila, nih Bang Kemas tuh bener-bener kayak terlihat orangnya yang bener-bener nggak ambil pusing. Makanya kalau lu perhatiin dia ngomong tuh kayak, duh nggak tahu lah, bodo amat. Kayak lu bener-bener sesantai itu berarti ya. Iya gimana kita mau
kita mau merubah mereka nggak mau, aja ngapain, mendingan gue berubah diri gue sendiri coy. Itu dia, kayak gue setuju banget sama lu karena nggak ada hal yang bisa kita rubah ya kan, terutama yang di luar diri kita sendiri gitu kan. Tiba-tiba lu ngejelekin, lu jangan ngejelekin gue dong coy, lu ngapain lu ngejelekin gue gini-gini, anjir. Daripada gue ngomong ke lu mendingan anjing memperbaiki diri gue sendiri, gue juga belum benar gitu. Ibaratnya gitu aja. Lu udah ngejelekin gue kayak gini ngapain aja, ngerti gak sih? Biar lu lihat aja gue tuh nggak kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi kayak ngapain kita ngebentak orang terus kita nganuin orang gitu. Lu ngapain lu ngomongin gue gini-gini? Ya bodo amat. Gua pengen ngejelekin lu mungkin kan gitu kan, dalam hati enggak kok mas gini tapi dalam belakang bodo amat gua mau ngejelekin lu, udah besok gua juga terserah gua dan hidup gua. Jadi intinya ya udahlah aja gitu. Nah ngomongin tadi kan kita udah ngomong soal kayak circle gitu kan, ada yang suka ada yang enggak. Nah soal haters nih, menurut lu haters tuh real atau haters fans yang tertunda? Iya, kemarin gue selalu bilang gitu sih, haters itu adalah teman yang tertunda bagi gue sih sebenarnya. Menurut lo? Karena apa ya, mereka tuh benci karena sayang untuk lihat lu supaya lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi. Mungkin juga kayak misalnya apa ya, mungkin yang gue rasa mereka punya masalah atau apa kayak gimana, mungkin curahin ke gue. Iya. Jadi ibaratnya apa ya, mereka tuh nggak tahu mau ngapain aja, kebetulan nontonnya lu nih, jadi bete di lu gitu ya. Jadi kayak ibaratkan setiap manusia itu pengen lebih baik sih kalau kata gua. Nggak mungkin mereka pengen jahat gitu. Intinya mereka ngomong kayak gitu dalam hati nggak kayak gitu sih. Itu sih menurut gue setuju sih, tapi kalau soal itu kayak aduh gue gregetan banget ya sama dia. Tapi sebenarnya gregetannya tuh kayak lu tuh harusnya nggak kayak gitu, tuh lu harusnya kayak gini gitu, yang sesuai preferensi kita gitu. Jadi kok menurut gua haters itu adalah temen yang tertunda sih bagi gua. Jadi walaupun gua di hate kayak gimana, dibenci kayak gimana, mau diomongin kayak gimana, ya udahlah, mungkin gua yang salah gitu. Yang penting gua mau perbaikin diri daripada gua harus bilang gua nih kayak gini nih, gua bener kok ini gini ngapain cok gitu. Nggak usah, mendingan kita perbaikin diri aja untuk kedepannya lebih baik lagi. Oke, nah soalnya kalau ngomongin haters, kayaknya menurut gua itu juga bisa jadi kayak tadi gua bilang ada dua pilihan, lu tim yang percaya haters fans yang tertunda atau lu percaya haters tuh emang bener ada. Karena kalau menurut gua pribadi nggak semua orang bisa kita senengin, ya kan. Jadi kayak emang ada pasti orang yang gak suka sama kita gitu. Kayak gua lebih ke arah tim yang haters ya emang haters, bukan teman yang tertunda gitu. Kalau lu mungkin, tapi kalau lu kayak gitu ya nggak masalah. Ya mungkin kalau menurut gua lu menganggap kayak gitu karena mereka udah benci, ya udah benci. Betul. Soalnya kalau orang benci tuh kayak menurut gua bakalan selamanya benci aja. Apalagi kalau kita tetap dengan pendirian kita gitu kan. Iya sih. Ngerasa gak sih? Ngerasa sih. Sometimes juga kan mungkin nggak semua orang suka sama kita juga. Bener. Terus ada yang benar-benar kalau kata gua itu benci itu adalah iri bagi gua sih. Iri bilang sahabat. Iri bilang sahabat. Enggak, karena mereka tuh mungkin Aji tuh bilang kayak gini karena apa ya? Yang gue tahu haters lu adalah kayak gini, dia tuh iri sama lu bisa sukses kayak sekarang gitu. Wah, masa? Iya iyalah, maksudnya lu bisa kayak gini, lu bisa ngetes kesini, bisa kayak gini. Ih anjir, katanya mungkin dia benci kayak gitu menurut gue sih. Gue lebih baik gitu kayak mungkin ya gue nggak tahu sih lebih kayak gimana. Terus tiba-tiba haters itu besoknya datang ke live lu lagi gitu gini-gini. Mantau tapi nge-hate lagi. Nge-hate lagi, memantau lu aja terus pokoknya. Sampai akhirnya dia lupa dan fokus sama dirinya sendiri gitu ya. Gitu, waduh. Tapi mantep tuh akhirnya, berarti kita berhasil tuh ya. Iya. Bikin dia stay sama kita tapi dia lupa sama diri sendiri. Iya betul. Jadi walaupun kayak banyak yang nge-hate tapi mereka tetap datang memantau lu gitu. Dan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kita nggak usah pusing-pusing amat sama haters. Ini kita fokus sama orang yang emang peduli sama kita. Gitu. Yang peduli sama kita kadang juga bisa terpengaruh sama yang hatersnya juga. Nah ngomongin soal peduli, siapa sih menurut lo di Free Fire orang yang paling peduli? Entah itu dari circle
penonton lu, subscriber atau dari circle ini YouTuber yang paling kayak anjir nih orang care banget sih sama gue gitu? Ada nggak sih? Peduli, kalau menurut gue sih semuanya peduli, tapi yang gua lihat mereka lebih mendingan mikir mereka sendiri gitu, maksudnya lebih kayak apa ya, mereka peduli, tetap ngeliatin kepedulian mereka, kita saling ini, mungkin mereka juga kan punya kesibukan sendiri. Kita nggak bisa kayak ganggu kayak gimana. Betul. Kadang gue punya waktu nih, tiba-tiba misalnya gue ketemu si frontal misalnya berjanjian, ternyata dia punya apa namanya kesibukan sendiri, kayak jadi ibaratnya kita saling peduli. Mungkin waktunya aja nggak ketemu, kayak dulu kan kita udah berapa kali kan sekarang. Gue nanya kayak gini soalnya menurut gue lu adalah salah satu orang yang cukup peduli sama gue. Bahkan dari gue belum ada di scene Free Fire. Jadi kayak anjir dulu masih inget gue. Iya. Gue tuh subscriber gue cuma berapa bang, 10.000, dan itu gue masih di AoV ya. Kayak gue masih ngeraba-raba Free Fire nih, gue kira-kira bakalan ada di game ini gak ya gitu, bakalan bisa gak ya di Free Fire. Lu mampir anjir, dan itu jam 2 malam mainin. Dan gue masih inget ya. Iya. Dan gue juga inget banget makanya sampai sekarang gitu. Lu salah satunya lah. Gue nggak akan ngelupain sih, kayak misalnya memang benar-benar apa ya. Nah itu apa yang bikin lu datang ke live gue? Apa live gue nongol di home lu kah? Atau lu kayak niat nyari gitu kah? Nyari gue. Gue jujur aja dulu kan sering mampir di live orang. Gue komen-komen juga. Intinya gue suka nonton live jujurnya aja, jadi pas gue selesai live gue pasti mampir ke live orang-orang kayak gitu-gitu, gue pasti komen, ya intinya saling support lah ini. Iya. Nah ini yang gue suka di Free Fire, yang bener-bener apa ya, berarti lah. Dan ini juga mungkin salah satu yang bikin gue masih sangat-sangat semangat di Free Fire untuk bikin konten-konten, entah itu ngobrol, entah itu konten apapun. Dan jujur ya, ini kita sebenarnya kayak konten-kontenan lewat DM aja udah dari lama juga ya. Tapi emang kebetulannya baru ketemunya di sini di Geonik, gara-gara lu nih lagi di Jakarta nih, mau ngapain sih bang? By the way, ada kerjaan apa sih? Gue ada shot ya, kayak syuting gitu. Syuting apa tuh? Game lah. Oh, game apa? Ada lah. Wih, gila. Tapi ngomongin syuting. Lu kan udah berapa sih? Udah 7 juta kan? 7 juta. Hotel 8 juta nih. Orang dengan 7 juta subscriber itu pernah gak sih lu dapet tawaran main film atau main sinetron? Kayak lu juga sempet main sinetron waktu itu, gue lihat. Dulu itu anjir. Iya. Sekarang kenapa nggak mau? Apa emang nggak ada tawaran? Apa ya? Nggak ada tawaran mungkin ya. Nggak ada tawaran karena mungkin lu terlalu menikmati AdSense YouTube, atau lu lebih menikmati gamenya, atau emang bener-bener nggak ada tawaran? Tapi kalau boleh milih, lu mendingan jadi YouTuber atau jadi aktor di film layar lebar kayak bioskop itu? Ya di YouTube ya kita bisa jadi apa adanya aja. Kalau di sinetron itu waduh aja, kita tuh harus jadi orang lain, harus jadi yang bener-bener kayak apa ya? Bukan gua banget gitu. Kalau gua kan, kalau di YouTube gua pengen jadi apapun bisa kan. Gua pengen marah juga bebas kan. Kayak gitu sih lebih. Gua nggak tahu, senang juga di dunia YouTube dan berkarya kadang kita jangan mikirin karya kita itu mau disuka atau enggak gitu. Jadi kita karya aja, mudah-mudahan mereka suka alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa gitu. Oke, enggak juga nggak apa-apa. Soalnya kan kalau misalkan kita bicara sinetron atau film kan lebih ke arah diatur sama sutradara, produser. Ya gitu pasti itu mah udah nggak mungkin. Dan lu males lah kayak gitu ya? Lu males gak kayak gitu sebenarnya? Apa tergantung bayarannya? Sebenarnya kalau males sih enggak sih. Malas enggak. Soalnya gue lebih mengaca diri gue sendiri, lebih kayak gue ngelihat kerjaan orang gitu. Kita kayak sekarang kita ini tuh menurut gue itu udah worth it sih bagi gue, walaupun berapa juga kayak gimana. Soalnya daripada kan lu bilang nih syuting, lu bikin video gini lu capek coy, gini. Gue mikir lagi lah, bagaimana kabar teman-teman gue yang dulu, apa kabar gue lihat orang-orang ngangkutin kayu, ngangkutin bata kayak gitu-gitu. Ada yang lebih susah dah ya. Gitu. Kenapa gue harus mengeluh gitu? Di sini gue harus bersyukur karena
jangan gue Aji juga bersyukur karena apa, banyak orang pengen di posisi Aji dan banyak orang pengen di posisi gue, dan banyak kadang kita selalu pengen posisi dia nih, gua udah di sini nih, kadang gue pengen posisi dia nih, kadang Aji juga pengen kan posisi ini. Udah bawain aja diri lo, jalanin seperti air, mudah-mudahan itu ntar nyampe ke puncak, dan nyampe puncak itu air tuh tetap mengalir pasti ke bawah lagi dan tetap mengalir dan mengalir. Oke, jadi intinya nggak perlu lo terlalu sering lihat ke atas, bener. Tapi lebih ke arah bersyukur aja gitu. Bersyukur aja. Gimana pun posisinya. Kayak motivasi aja buat lo gitu, jangan kayak gimana ya? Kayak kadang gua pengen udah aja di posisi ini, tapi lu bangkitin lagi diri lu sendiri gitu, jadi motivasi untuk kedepannya lebih baik kayak gitu sih. Jangan ngerasa, kadang lu pernah nggak kita jalan kaki, orang yang naik sepeda, ih gue pengen naik sepeda, padahal naik sepeda juga ngelihat yang naik motor, ih gue pengen naik motor, yang motor ngelihat yang mobil pengen naik mobil, yang mobil ngelihat ke atas pengen naik pesawat, yang pesawat ngelihat. Dan mereka misalnya di atas juga dia nggak tahu kapan mereka bisa nyampe ke bawah atau kayak gimana. Gue ngerasa kayak gitu sih, selalu sirik dan gak ada habisnya lah ya. Kalau misalkan kita lihatnya ke atas terus. Iya, ke atas terus gitu. Iya. Jadi lu jalan kaki, ntar tiba-tiba lu bisa kok naik sepeda gitu sih. Iya. Yang penting tetap jalan, jangan lu berhenti terus lu ngeliatin orang doang. Iya, gitu ya. betul banget. Betul, bener. Itu penting ya. Penting banget karena kita waktu terus berputar. Bener. Bagaimana kita bisa up untuk lebih baik lagi. Iya, soalnya kan kita juga punya 24 jam waktu yang sama orang yang lagi lu liatin. Dan kalau lu cuma berhenti, makan juga sama makan nasi ya kan. Masih tinggal di langit yang sama juga, nginjek tanah yang sama juga. Tapi porsi kerja lu. Betul. Iya. Ada ngomongin soal porsi kerja, lu dengan di titik lu yang sekarang 7 juta subscriber, tidur lu kalau gue boleh tahu, lu tidur berapa jam sih sehari? Paling berapa ya? Gue kadang begadang sih, lu juga begadang kan? Iya, cuman maksud gue, lu pernah parah sampai nggak tidur berapa hari gak sih? Ada gak sih momen-momen kayak gitu? Nggak ada sih, gue pokoknya harus tidur aja. Harus tidur? Pokoknya walaupun berapa jam gue harus tidur aja. Nggak pernah yang begadang sampai berapa hari, nggak pernah. Jadi itu kalau waktu gue istirahat karena apa? Saat gua kondisi nggak bagus, gua nggak bisa kerja dong. Oh iya, berarti lu tetap harus sadar kesehatan lu juga. Kesehatan gitu. gua juga menjaga fit gua biar lebih baik untuk ke mood gua di kamera enak juga. Iya, itu berarti penting juga. Nah, ini kita banyak tuh ngobrol nih by the way. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, nyantai kan? 5-4 ya. 5-4 gila. Lanjut lagi kayaknya gua masih pengen nanya-nanya soal ini juga nih, soal dari sekarang nih di 7 juta subscriber lu ini sama orang lain kadang suka ngerasa kayak diasingin gara-gara lu udah di 7 juta subscriber gak sih? Diasingin gimana? Kayak dalam artian misalkan lu lagi ketemu temen lama nih, terus lu dateng tuh, lu langsung kayak disanjung-sanjung, tapi sebenarnya mereka tuh sarkas sama lu kayak, wih anjing dia YouTuber nih, terus kayak orang-orang jadinya ngindar sama lo gitu. Lu pernah kayak gitu gak sih? Pernah ada di momen itu gak? Ngindar? Enggak sih, lebih orang-orang jadi kayak lu datang nih, mereka lagi ngumpul nih ya kan, teman-teman lama, terus kayak dia YouTuber nih gini-gini anjir 7 juta subscriber, habis itu mereka sibuk lagi dan lu nya ditinggal gitu karena lu nya mungkin udah terlalu tinggi, jadi mereka nya kayak mental gitu. Pernah gak sih momen kayak gitu? Gue nyamperin sih. Oh lu tetap nyamperin. Lu berusaha untuk friendly aja gitu ya? Friendly aja, mereka nggak suka ya itu hak mereka aja. Jadi gue nyamperin, wow gimana gini-gini. Kadang orang juga, wah YouTuber gini-gini. Enggak lah, gue cuma ini doang, iseng aja apa namanya kayak hobi gue aja gitu, salurin gitu. Bagaimana kita mencairkan suasana itu lebih baik lagi gitu, karena kita balik lagi, kita jangan lupa sama teman kita sendiri juga sih itu sih sebenarnya. Jadi lebih kayak ya udah ngobrol aja gitu, nggak pernah kayak gimana sih. Nah tadi kan gue nanya tentang lu yang di titik lu sekarang, di titik lu yang dulu kan orang-orang pasti ngerasain banget nih yang namanya proses kayak lu lagi mau nanjak capek-capek nih berdarah-darah, terus orang
ngecibir lu kayak ih anjing apaan sih lu, alay lu, so artis lu, YouTuber banget lu emangnya gitu. Lu pernah gak sih kayak gitu? Dan lu pernah gak sih kayak sering sih. Orang sih anjing banget sih, gue padahal gak jahat sama lu kok lu kayak gitu. Lu pernah gak sih kayak gitu? Sebenarnya pas waktu itu gue memang udah alay dari dulu sih. Enggak sih. Menurut gue semua orang benar alay dan menurut gue semua orang harus alay. Kita nih nanti 5 tahun lagi lihat kita yang sekarang kita sebut kita alay aja. Iya sih sebenarnya gue masa bodoh sih. Dulu juga gue kadang ya kayak sekarang kayak yang dulu FVM yang buat buka celana kayak gitu. Gue emang kayak gitu dari itu kurang sih tapi sih. Itu kurang sih. Gue tapi lucu. Memang gue dari dulu memang kayak gitu. Jadi mau gue joget kayak gimana gue gitu dari dulu memang kayak gitu. Jadi memang iya gue tahu banget sih. Ya dari dulu gue memang sebelum gue naik juga gue udah gila gitu, udah gila-gilaan. Gue tahu banget. Gue paling nunggu pokoknya lu punya konten ketimbang lu live stream. Soalnya lu ada intronya. Intronya gue ulang-ulang anjir kayak joget-joget gitu. Iya. Insya Allah lah gue rencana juga pengen balik lagi sih. Iya, ngomongin intro lu nih. Intro lu kan jatuhnya kayak agak-agak sensitif tuh jatuhnya ya sih. Pernah gak sih ada masalah sama YouTube gitu? Ada sih. Serius? Kuning kan gue pernah kan kuning berapa kali apa kayak gimana, ya udahlah aja. Selain dolar kuning ada gak kayak yang lebih ke arah spesifik di email YouTube lu kayak diancam bakalan di delete channel lu atau gimana gitu, ada gak sih? Belum. Jadi cuma dolar kuning doang. Dolar kuning doang. Tapi menurut lu itu pengaruh gak akhirnya kayak gua sekarang udah nggak lihat lagi tuh kayak pakai Z yang dulu yang gitu tuh. Gue inget banget pokoknya pakai topi, pakai kacamata hitam gitu ya kan, terus masih kurus. Terus warnanya dipelorotin gitu. Iya sih gue, aduh anjir, gue kangen kayak gue dulu cok, sumpah aja jadinya anjir. Oke, gue jujur ya dulu kan gue kan karena apa ya, gue ngedit sendiri, sendiri, spontanitas lah. Gue pengen bikin apa ya gini-gini, gue bikin aja joget-joget gitu. Dulu kan gitu kan langsung gitu, bener-bener set, wah kayak seneng gitu juga sih sebenarnya. Oke. Kerasa ya? Kerasa sekarang ya. Kayak makanya anak-anak juga sampai sekarang loh, gue lihat di komen-komen channel lu ada yang bilang kembalikan intro kemet yang dulu gitu, kembalikan kemet yang dulu gitu. Makanya mungkin lebih ke arah sana kali ya. Iya. Oke. Tapi sebelum gua akhirin, lu punya harapan apa sih sama entah itu YouTube, entah itu industri Free Fire atau entah itu netizen? Punya harapan apa sih? Harapan gua adalah gimana ya? Harapan gua pengen dapet cewek sih. Ngomongin cewek jangan. Ini gua buka di sini kan nih. Kemarin gue lihat lu lagi ngedeketin beberapa cewek nih. Gimana tuh? Sebenarnya gue berusaha sih sebenarnya. Gue kayak ngedeketin si ini kayak gimana? Iya si A si B lu deketin nih gue lihat nih. Tapi mereka mikirnya gue fuckboy gitu, padahal gue setboy anjing. Ya ampun kasihan banget. Orang-orang kiranya dia fuckboy padahal aslinya lu setboy. Iya, padahal setboy itu. Kadang kita kan gini loh, maksudnya kita memang bukan pemilih sih, lebih kayak anjing kita deket nih sama sini anjing. Dan jujur aja kan gue kayak kurang suka cewek yang ngerokok gitu, dan gue sendiri kan nggak ngerokok gitu, maksudnya kayak gitu sih. Jadi kalau ada cewek yang ngerokok tuh kayak aduh kurang nih gitu. Waduh, sorry ya, minggir dulu yang ngerokok. Enggak, jujur aja bahkannya. Tapi teman-teman gue ngerokok, teman-teman semua gue ngerokok kan. Okay. Tapi kan kayak ibaratkan anjir gue nggak ngerokok. Tapi ntar gimana ya kalau cewek gue ngerokok? Gue udah ngebayangin nih pacar gue ngerokok. Bukannya gue mikirin cewek yang yang ngerokok, enggak. Jadi kayak gue ngebayangin saat gue pacaran sama cewek yang ngerokok, ngerti gak sih? Gue nggak ngerokok, cewek gue mau ngerokok. Anjing ini yang cowoknya mana? Katanya kan bisa dibilang kayak gitu kan. Iya. Jadi kayak gue mikirnya anjing kedepannya kayak gimana? Gue pengen cari. Tapi kan pada dasar semua cewek ngerokok. Walaupun dia nggak ngerokok tetap ngerokok ya. Ya nggak apa-apa dong. Oh iya. Kalau ngerokok yang iya.
Jadi ibaratnya gue nggak tahu sih, ibaratnya gue terlalu memilih atau kayak gimana sih menurut lo? Oke, itu kriteria lo berarti. Karena lu nggak ngerokok, lu juga nggak mau punya pasangan yang ngerokok. Iya. Tapi sebenarnya orang bisa berubah sih untuk berhenti. Ini gue setuju. Nah, untuk sampai berubah kan harus ada proses. Iya. Lu berapa kali gagal jalanin proses? Maksud gue selama ini gitu. Selama ini pas gue ngejalanin YouTube gue nggak pernah pacaran. Serius? Bohong lu? Enggak serius. Ngedeketin orang masih pernah dong? Enggak, waktu pokoknya tahun 2 tahun dulu itu gue udah fokus sama YouTube aja. Oh, makanya sekarang ini titik-titiknya kelihatan lah ya, kecium lah tuh ya. Nah, sekarang gue lebih kayak alhamdulillah lah rezeki ada, tapi gue sekarang lebih kayak udah gue pengen bebas, coba untuk cari pasangan sih. Tapi lu pernah gak sih nemu yang kayak kelihatannya ini orang manfaatin gue dong, ini orang kayak pengen duit gue dong atau pengen popularitas dong? Ada gak sih yang kayak gitu? Itu wajar sih. Sekarang gue sempat sih di fase yang benar-benar mereka ngedeketin karena ini. Tapi gue nggak bisa ngilangin gue nembak kayak gini gitu, maksudnya ngilangin. Nice aja gitu ya. Gue kemas pakai jet, nggak bisa gue mikir mereka manfaatin gue nggak mikir kayak gitu. Jadi bagaimana gue bisa meyakinkan dia benar-benar suka sama gua gitu. Suka sama si Kemas pakai Z. Ngomong-ngomong si Kemas pakai Z, nama aslinya siapa? Kayaknya nggak ada yang reveal nama asli lu. Kemas Randy, asli Kemas. Kemas, Iya. Randy. Udah sampai situ doang. Iya, Kemas Kemas Randy. Randy. Oke. Jadi sebenarnya Kemas itu marga. Oh iya. Ya, Marga apa tuh lu? Sebenarnya bapak gue juga Kemas. Oh iya. Nah, anak lu ntar Kemas juga? Iya, kalau iya. Kemas juga. Jadi kakek gue juga Kemas dan kakek gue punya anak semua Kemas. Wah, ini udah kayak Uzumaki gitu ya, mau gitu ya. Iya, jadi gue sekeluarga itu semua pakai Kemas. Oh, ini gue baru tahu nih, jujur ini gue baru tahu. Tapi kalau di Palembang itu Kemas itu banyak. Oh, banyak ternyata. Oke, kembali lagi tentang percewean nih, tentang percintaan atau love life. Tadi kan gue nanya banyak atau enggak sih orang yang deketin Iya, karena popularitas. Lu bilang tadi ada. Tapi dari lu nya kayak ya udahlah, ini intinya gue kayak gini. Iya. Nah, mentalnya mereka tuh kayak gimana? Lu yang menjauh atau mereka yang mental sendiri akhirnya? Karena nggak cocok kah? Atau kayak salah satu menjauh? Gue kadang kalau udah ngedekat gitu tiba-tiba kayak nggak terlalu kayak gimana, gue langsung nggak ngabarin. Kadang kan cewek kan pengennya dikabarin, butuhnya diprioritasin gitu, ditanya-tanya. Dan gue sendiri gue nggak pernah ngabarin gitu, udah aja gitu. Tapi gitu lu sih. pernah ngerasa kangen gak sih sama cewek yang sempat lu deketin tapi dia kayak nggak ngasih respon baik gitu? Kayaknya ada sih. Ada. Tapi lebih kayak gini. Kenapa dia cewek orang? Lebih kayak udah ngambil pusing konten aja ini gitu. Kadang gue gitu cowok, nggak terlalu ngambil pusing, cari konten aja lah, gue kerja aja ini. Karena gue kan ujung-ujungnya adalah kepala rumah tangga. Betul. Gue harus bener-bener intinya ngebawa anak orang tuh bukan gue dengan keadaan emang gak punya duit gitu. Jadi lebih kayak gue bisa menafkahi mereka, bertanggung jawab untuk si cewek ini untuk kedepannya. Jadi makanya gue bener-bener nabung banget di pokoknya udah nyampe sini tuh bener pas-pasnya gue untuk nabung, mempersiapkan diri. Dan sekarang bisa dibilang kalau dia lagi udah di fase nyari pasangan, berarti bisa dibilang lu udah siap belum? Siap banget. Insya Allah. Jadi kalau ketemu tuh pacaran sebulan langsung aja. Langsung apa nih? Nikah dong. Oh, nikah apa kawin? Dua-duanya. Tapi berarti ngomongin rumah tangga lu berarti sesiap itu, Pak. Karena mungkin karena dia udah. Karena gue ngerasa kayak gini. Ntar kalau kita udah nikah, rezeki pasti datang lagi. Benar nih, gue setuju. Soalnya teman-teman gue ada yang nikah muda, ada yang kayak penghasilannya kadang takut juga untuk nikah. Betul, ada juga yang takut nikah. Tapi yang gue salut sama teman-teman gue tuh kayak ada yang dia penghasilannya biasa-biasa aja, bahkan mungkin sangat sederhana, tapi rezeki ketemu aja ya, Pak ya. Gitu. Tapi kita juga harus memilih kayak benar-benar ini bisa nggak sampai tua gitu. Iya mikirnya kayak gitu, maksudnya kedepannya masa cuma nikah tiba-tiba kandas. Sekarang kepikiran gitu juga sih sebenarnya. Oh, lu berarti salah satu orang yang cukup takut
sama yang namanya kandasa pernikahan. Iya, kan kalau lu kan udah kenal sama cewek lu kan udah lama juga kan. Kalau gua kan sekarang baru untuk meranjak untuk pendekatan sama yang lainnya gitu. Oke, jadi masih benar-benar lu pilih-pilih banget nih ya, supaya nggak gagal gitu. Iya, kadang juga ada tiba-tiba kan udah deket gini. Gini-gini apa nih? Enggak, udah dekat, udah chat ini tiba-tiba, ayo nikah, aduh gue pikir kan kadang ya gimana ya. Jadi agak kurang gitu ya kalau dia ngajakin dulu ya? Enggak sih, bukan kayak gimana, gue sendiri sih mau, tapi kadang kita kayak bener gak sih gitu. Masa iya ini gitu ya? Jadi ibaratkan nggak tahu lah gue, pokoknya jalannya ya ampun, sad boy banget sih, ketara banget sih. Sad boy aja, silakan nangis deh. Kita nggak tahu cok, kita jodohnya pokoknya ya mudah-mudahan. Kerasa banget sih, ini kerasa banget sih orang sih. Tahun depan sih. Tahun depan sih. Jadi yuk siapapun yang lagi dekat sama Kemas udah nggak usah ragu-ragu ya kan. Gaskan gitu. Gaskan aja, nggak usah takut nggak bisa makan. Ya. Ngomongin makan, waduh, gue jadi ingat lu waktu kemarin sempet buka usaha makan. Iya, bakso Malang. Bakso Malang tuh kayak wajah gue kayak jadi kapan ya gue bisa kesana gitu pengen makan di tempat Bang Kemas. Kemana tuh, apa kabar tuh, Pak? Bangkrut gua. Bangkrut gara-gara COVID. Wah gila sih. Berarti COVID segitunya Pak ya? Iya. Gua kan pekerja juga dulu itu banyak banget tuh, sampai sekitar 11 orang. Terus tempatnya lumayan juga. Bener, gue lihat kan lu di vlog lu gila sih. Tapi ya itu mungkin jalannya mungkin ya. Dan ya, itu ya udah bagian dari apa? Yang penting udah usaha lah. Bener, ini yang gue selalu pegang. Yang penting udah usaha. Kalau ternyata di depan jalannya ditutup, ya lu cari jalan lain. Tapi lu nyesel gak sih pernah buka usaha itu? Kalau boleh dibilang? Nyesel enggak sih, karena apa ya? Karena kita udah berusaha, udah yang penting gua udah usaha, terus memang rezekinya nggak di situ ya gimana lagi? Kita nggak bisa. Jadi gue nyesel harus balik lagi, nggak, udah terjadi ya udah jalanin lagi. Kalau boleh info tipis-tipis itu habis berapa duit Pak? Kira-kira pokoknya gue ngabisin itu tuh intinya duit gue tuh buat di tabungan tuh udah habis aja buat itu gitu, intinya udah habis buat itu, tiba-tiba COVID, terus YouTube gue turun. Di situ benar-benar gue udah kayak anjir ini gimana lagi gitu. Jadi tapi di situ gue yakin lah pasti ada jalan lagi gitu. Tabungan lu setelah lu all in, berarti lu jatuhnya all in kan di sana di usaha itu, tabungan lu sih sebenarnya. Karena gue ngerasa di situ tuh kan kalau kita usaha pasti kayak balik modal. Benar. Ternyata enggak, terus dan tabungan yang tadi lu kasih tahu itu udah kritis banget, dan gue nyampe ke Bandung juga udah tinggal mungkin ya ibaratnya tinggal belasan lah intinya. Tinggal belasan ribu tuh. Belasan juta maksud gue. Belasan juta sih. Tinggal belasan juta. Ya. Seorang Kemas pakai Z pernah loh ngerasain duit tinggal belasan juta. Padahal itu 7 juta subscriber gitu. Iya itu maksud gue kayak anjir. Tapi gue fight sih lebih kayak ya udah bangkit lagi. Nah tapi ngomongin soal fight kembali lagi nih ya. Ini gue suka banget nih puter-puter konteks ini. Lu lebih kerasa fight waktu masih berjuang atau lebih kerasa fight pas udah di titik ini? Kayak lebih menggebu-gebu pas di fase mana sih? Pas udah di titik ini apa pas fase dulu? Fase dulu sih. Serius. Sekarang kayak jatuhnya lebih nyantai. Lebih kayak jalanin aja sih. Kayak lebih kayak apa ya? Gue dulu memang cuek banget ya, mau apa gini. Tapi di sini gue kan kenal orang gede juga, kenal YouTuber gede juga. Kadang mereka tuh nggak suka gue kayak gini gitu, ngerti nggak sih? Gue nggak tahu ya, gue posisi kayak gimana. Lu kadang ada yang bilang lu udah 7 juta subscriber, lu attitude jaga gini. Gue kayak ngerasa kayak gimana, padahal gue dari dulu tuh gitu maksudnya gitu. Gue ngerasa kayak apakah gue di 7 juta harus kayak gitu. Gue ngerasa kayak gitu sih, ngerasa kayak harus memang lah. Gue dari dulu kayak gitu maksudnya kayak Duh, gue berdosa banget ya kayaknya nih. Gak tau gue. Seolah-olah kayak gitu orang-orang ya. Padahal memang aslinya begitu. Iya, aslinya begitu. Jadi ibaratnya kemarin juga kan ada yang
yang mungkin subscribe-nya udah gede kayak gimana bilang, mas lu jangan kayak gitu, lu udah segini, lu harusnya jaga attitude lu harus pilah-pilah ini. Memang sih gue pilah-pilah, tapi gue tetap mikir gitu, maksudnya kayak misal kalau lu nggak terima gue ya udah gitu, dari dulu kayak gitu gue, dan gue ngerasa kok agak terbatas ya sekarang ya. Dulu gue bebas berkarya gitu, gue bebas untuk apa ya kayak, tapi tetap gue mikir gitu, nggak harus yang benar-benar yang apa yang nggak ada batasan lah. Yang nggak ada batasan, nggak, gue tetap membatasin. Lagi misalnya gue lagi gila-gila, oh ini masih bisa, ini entertain loh, ini masih bisa loh gue gitu-gitu. Misalnya gue salto tiba-tiba kan kayak gitu. Sekarang lebih kayak, mas lu jangan kayak gitu, wah ini kayak masih agak dibatasin gitu, kayak lu harus jaga nih gini. Kok jadi gini ya, kalau gue mikirnya gitu. Apa jadi gue yang punya hidup lo yang pada ngatur gitu ya? Iya, gue ngerasa gimana ya, memang apakah kita udah gede harus ya gitulah intinya gitu sih. Ya deh. Nggak bisa berkata-kata lagi lah ya. Waduh, intinya bukan gue pengen kayak gimana, tapi jadinya beda aja sih. Jadinya lo ngerasa kayak kurang nih gitu, kurang lah ya pokoknya. Iya sih, gimana ya? Kayak lu ngerasa terbatasi secara tidak langsung ya kan. Jadi ibaratnya gini nih, kalau gue ketemu sama siapa nih misalnya, kayak mungkin orang sifatnya beda-beda, mungkin dia doang atau kayak siapa gitu. Kalau gue ketemu misalnya orang baru, kayak kemarin gue ketemu Yudis, Cinta Laura, dia asik-asik aja. Oh iya? Gue yang wow gitu-gitu, yang hura-hura. Lu seneng dong? Gue seneng, mereka seneng kadang gitu. Kayak ketemu Cinta Laura, kadang mereka ayo gue mau kayak gitu-gitu. Mungkin konteksnya ada satu titik entah pas mereka benci mungkin ya, atau kayak gimana, mungkin udah terlalu sering ketemu atau kayak gimana, nggak tahu sih. Gue udahlah aja, kata gue jalanin aja lah. Jalanin aja. Waduh, ini juga ngomong video juga cukup dijalanin aja panjang nih, kayaknya gue jadi berpart-part sih harusnya. Bang Kemas, by the way, thank you banget ya atas waktunya nih. Dia by the way bener-bener randomly langsung main di Geonik karena tahu gue lagi di Geonik. Semangat ya. Gila sih, thank you banget lo Bang. Iya, karena apa ya, kita berbagi juga, ini sharing juga untuk teman-teman. Jadi kayak apa ya, di atas itu nggak semudah yang kita lihat gitu. Kita lihat atas tuh, wah gimana indah, tapi kalian harus lihat perjuangannya mereka dulu. Itu dia. Thank you banget pokoknya buat Kemas, buat Bang Kemas, semoga sehat-sehat terus. Siap, amin. Keluarga juga semoga sehat-sehat terus. Amin. Dan juga semoga YouTube-nya makin legit lagi kalau bisa. Lu juga ya. Amin. Karena kemarin gue lihat DM lu sempat nge-share DM lu sama apa tuh? Kayaknya mau collab apa gimana tuh? Iya, rencana. Amin. Pokoknya lancar ya Bang ya, segala urusannya. Nah itu dia ngobrol lagi gue bersama Bang Kemas. Thank you buat semuanya yang udah nyimak sampai part yang gue nggak tahu ini part beberapa part terakhir. Pokoknya ambil baiknya, buang buruknya. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa dipencet tombol like, share, subscribe-nya. Kata gue JKS Pen dan Kemas pakai Z. kalau pakai S dingin. Oke, see you guys. Dadah.